Metode pemotongan saya adalah autentik. Saya membaca buku resep ikan dan menerapkannya seperti membuat hidangan. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang mengerikan, kalian harus banget untuk subscribe channel ini guys. Di video kali ini, gue mau menceritakan kasus penyekapan dan pembunuhan di Kitakyushu, negara Jepang. Saat itu kasus ini memang tidak begitu terkenal. Kabarnya, pemberitaan di media dibatasi karena kasusnya yang terlalu kejam. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue akan membahas profil Matsunaga Futoshi dari lahir sampai terjadinya kasus yang dianggap sebagai salah satu kasus paling kejam dalam sejarah Jepang. Kasus penyekapan dan pembunuhan di Kitakyushu melibatkan Matsunaga Futoshi sebagai pelakunya, yang mengendalikan pikiran korban-korbannya sehingga mereka saling melakukan pembunuhan dan pengurusan jenazah tanpa melibatkan tangan dari Matsunaga Futoshi secara langsung. Di pengadilan tingkat pertama, tindakan Matsunaga Futoshi bahkan dikecam sebagai perbuatan iblis. Matsunaga Futoshi lahir pada tanggal 28 April 1961 di kota Kitakyushu, distrik Kitakurume. Dia adalah anak pertama dari pasangan yang menjalankan bisnis tatami. Tatami dalam bahasa Indonesia artinya tikar Jepang. Di kota tersebut, Matsunaga Futoshi memiliki seorang saudara perempuan. Keluarga dari pihak ayahnya menjalankan bisnis penjualan futon. Futon dalam bahasa Indonesia artinya kasur tradisional Jepang. Di kota Yanagawa pada tahun 1968, keluarga Matsunaga pindah ke sana untuk mengambil ahli toko futon keluarga yang bernama Toko Matsunaga. Matsunaga Futoshi masuk sekolah dasar negeri di wilayahnya, dan selama tahun pelajarannya, dia memiliki nilai yang sempurna di semua mata pelajaran. Meskipun dia tidak terlalu banyak belajar, dia memiliki kemampuan mengingat yang sangat luar biasa, dan dicap sebagai individu yang sangat istimewa. Dia adalah siswa yang sangat berprestasi, beberapa kali menjadi ketua kelas dan menjadi anggota dewan siswa. Ketika dia masuk sekolah menengah pertama, dia menjuarai kompetisi pidato sekolah dan menjadi sangat sukses selama tahun pertama. Kemampuannya untuk berbicara dengan jelas dan logis sudah terlihat pada saat itu. Bahkan dia mengalahkan siswa kelas 3 dalam kompetisi tersebut. Dia juga menjadi kapten tim voli putra dan seorang siswa teladan, tetapi ternyata reputasinya di antara para guru tidak begitu baik guys. Meskipun dia berpura-pura baik di depan guru-guru, dia dikenal melakukan hal-hal buruk secara sembunyi-sembunyi. Dia kerap memerintahkan orang-orang yang lebih lemah darinya untuk melakukan perbuatan yang sangat buruk. Dia sering berbohong dengan mengatakan, saya bisa menghubungi Matsushita Konosuke kapan saja loh. Matsushita Konosuke yang dimaksud adalah pendiri Panasonic. Sejak saat itu, Matsunaga Futoshi tampaknya sangat tertarik pada pembicaraan tentang saham dan cara menghasilkan uang. Saat di sekolah menengah pertama, Matsunaga Futoshi menolak kunjungan guru ke rumahnya, sehingga guru-guru pada akhirnya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Di sekolah menengah atas, dia masuk ke sekolah yang sama dengan Ogata Junko, yang nantinya juga terlibat dalam kejahatan bersamanya. Namun saat itu hubungan mereka tidak terlalu dekat. Saat kelas 2 SMA, Matsunaga Futoshi mencalonkan diri sebagai ketua komite tata tertib siswa dan akhirnya terpilih. Namun dia malah diketahui melanggar aturan sekolah karena hubungannya yang tidak pantas dengan seorang siswi, sehingga dia harus pindah ke sekolah lain. Pada bulan Maret tahun 1980, dia lulus dari SMA, tetapi dia tidak melanjutkan ke universitas. Dia langsung bekerja di sebuah toko kue di dalam kota Fukuoka. Namun, dia hanya bekerja di toko itu kurang lebih selama 10 hari. Setelah itu, dia mulai membantu orang tuanya dengan bisnis mereka, dan tampaknya dia juga mendapatkan hak berbisnis dari keluarganya pada bulan Mei tahun 1981. Dia mendirikan PT yang bernama
bernama World dengan pusat di rumahnya di kota Yanagawa. Pada bulan Januari tahun 1982 dia menikah dan tahun berikutnya mereka memiliki seorang anak laki-laki. Pada tahun 1985 dia membangun sebuah gedung perusahaan 3 lantai di halaman rumahnya dan mengadakan pesta peresmian besar dengan mengundang sekitar 200 orang ke restoran di kota Yanagawa. Pada tahun 1986 dengan modal sekitar 5 juta yen dia mengubah perusahaannya dari PT menjadi PT Terbuka Perseroan yang melakukan penawaran umum saham di Bursa Efek dan menjadi direktur utamanya. Bisnis dan kehidupan pribadinya berjalan dengan lancar, tetapi saat itu tampaknya sudah ada sisi gelap yang terlihat dari dirinya. Sebagai pengusaha muda yang sukses, Matsunaga Futoshi bertemu kembali dengan teman sekelasnya yaitu Ogata Junko pada musim gugur dan mereka terlibat dalam hubungan. Setelah itu, karyawan dari perusahaan World juga mengalami perlakuan kasar dari Matsunaga Futoshi. Bahkan, para karyawan memperlakukan satu sama lain dengan kasar karena instruksi dari Matsunaga Futoshi. Mereka adalah pelaku bisnis yang tidak etis yang tidak hanya menjalankan perusahaan dengan buruk, tetapi juga menjual futon berkualitas rendah melalui penjualan door to door. Matsunaga Futoshi juga membuat perusahaan palsu dan menipu banyak orang untuk mendapatkan uang, guys, serta melakukan penipuan pernikahan. Pada akhirnya perusahaan World miliknya mengalami kebangkrutan pada bulan Agustus tahun 1992. Setelah itu Matsunaga melarikan diri meninggalkan hutang sebesar 90 juta yen. Istrinya juga tidak bisa lagi bertahan dalam situasi KDRT yang dialaminya, sehingga dia mencari perlindungan di tempat penampungan untuk korban KDRT. Setelah itu mereka bercerai pada bulan Maret tahun 1992 melalui proses mediasi. Sebenarnya sebelum Matsunaga Futoshi terlibat dalam kasus penyekapan dan pembunuhan di Kitakyushu, dia ini sudah menjadi buronan polisi karena kasus penipuan dan pemerasan di perusahaan World. Matsunaga Futoshi memilih kota Kitakyushu sebagai pelarian karena dia akrab dengan wilayah tersebut sebagai tempat kelahirannya. Melalui kenalan, dia berhasil mendapatkan beberapa apartemen yang digunakan untuk dia bersembunyi. Dan itulah awal dari kasus ini terjadi, guys. Kejadian yang sangat kejam yang jarang terjadi dalam sejarah Jepang, dan ini terungkap pada tahun 2002 ketika seorang gadis berusia 17 tahun pada saat itu melarikan diri dari tempat penyekapannya dan melaporkannya ke polisi. Mungkin jika gadis itu tidak melarikan diri, kasus ini tidak pernah terungkap, guys. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang menyeramkan dari kasus ini, tahu nggak sih? Awalnya, kasus ini dianggap sebagai penyekapan seorang gadis, tetapi seiring dengan pengungkapan kebenarannya, masyarakat sangat terguncang oleh kekejaman yang terjadi. Pelaku adalah Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko. Keduanya ini berusia 40 tahun pada saat itu, telah menjadi buronan polisi atas tuduhan penipuan dan pemerasan sebelumnya. Tampaknya awal mula mereka melakukan kasus penyekapan dan pembunuhan karena kesulitan dalam hal keuangan. Pertama, Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko ini menargetkan seorang pria yang telah membantu mereka dengan menyediakan apartemen saat mereka dalam pelarian. Lo bayangin, guys. Matsunaga Futoshi menggunakan nama palsu dan berpura-pura menjadi seorang insinyur berbakat dan bekerja untuk perusahaan terkemuka. Kemudian dia memikat pria itu dengan rencana investasi palsu. Pria tersebut terpengaruh dan Matsunaga Futoshi mulai memanipulasi situasi dengan mendengarkan keluh kesah pria itu tentang istrinya, yang akhirnya membuat mereka berpisah. Kemudian Matsunaga Futoshi menggenggam kelemahannya dengan membuat catatan tentang kejahatan masa lalu pria tersebut. Pria itu membawa seorang putri yang masih berumur 8 tahun dan mereka mulai tinggal bersama Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko. Gadis ini akhirnya tinggal bersama mereka selama 9 tahun hingga usianya mencapai 17 tahun dan akhirnya melarikan diri. Selama masa tinggal bersama, Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko sering menyalahkan perilaku pria itu dan mulai kekerasan seperti elektroshock dan kekerasan fisik, termasuk mencubit tubuh dengan tang, memukulinya, serta
serta memaksanya untuk melakukan kuda-kuda ala kendo dalam waktu yang cukup lama dan melarangnya untuk tidur. Matsunaga Futoshi memberikan makanan hanya berupa nasi putih dengan lemak babi, mengurungnya di dalam kamar mandi serta memberikan shower dengan air dingin pada musim dingin dan membatasi waktu tidurnya. Semua bentuk penyiksaan dilakukan terhadap pria tersebut. Segala tindakan ini juga dilakukan kepada putri pria tersebut yang saat itu baru berusia 8 tahun. Pria dan putrinya menjadi korban penyiksaan berulang kali dan dikendalikan oleh Matsunaga Futoshi. Selain itu, mereka juga dimintai sejumlah besar uang dengan berbagai alasan seperti uang untuk tutup mulut, uang damai, dan biaya pengasuh anak. Pria tersebut meminjam uang dari lembaga keuangan, kepada keluarganya juga dipinjam dan teman-temannya untuk diberikan kepada Matsunaga Futoshi, dan jumlah hutangnya setidaknya mencapai 10,83 juta yen. Akibat terus-menerus disiksa, pria tersebut semakin lemah dan akhirnya meninggal pada tahun 1996. Setelah tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan, pada usia 34 tahun dia meninggal. Matsunaga Futoshi memerintahkan Ogata Junko untuk memotong-motong dan membuang bagian tubuh korban secara terpisah. Mengenai tindakan ini, Matsunaga Futoshi berkata, "Saya terlibat dalam proses pemotongan dan memproses bagian-bagian tersebut." Ngilu ya bun, di luar BMKG itu otaknya. Dan di sini part yang paling plot twist. Sama seperti seorang arsitek yang merancang sebuah gedung, metode pemotongan saya adalah autentik. Saya membaca buku resep ikan dan menerapkannya seperti membuat hidangan. Sebelum membunuh pria pertama, Matsunaga Futoshi telah terlibat dalam penipuan pernikahan dengan istri seorang teman pria. Dia juga menyekap dan mengeksploitasi wanita tersebut, sama seperti yang dilakukannya terhadap pria itu. Setelah pria tersebut tewas dan wanita itu melarikan diri, Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko hidup dari uang yang dikirimkan oleh ibu Ogata Junko. Namun, ketika jumlah uang tersebut melebihi 15 juta yen, tabungan ibunya udah habis dan bantuan keuangan tidak lagi datang. Matsunaga Futoshi meminta Ogata Junko untuk mencari uang tambahan, sehingga Ogata Junko memutuskan untuk bekerja secara diam-diam di Yufuin, kota resor paling populer di negara Jepang. Namun, Matsunaga Futoshi salah mengira. Dia pikir Ogata Junko melarikan diri dan dia menjadi sangat marah. Akhirnya, keluarga Ogata Junko menjadi terlibat dalam drama yang Matsunaga Futoshi atur dan menyuruh mereka untuk memaksa Ogata Junko untuk kembali. Matsunaga Futoshi melebih-lebihkan fakta kepada keluarga Ogata Junko dengan mengatakan bahwa Ogata Junko telah membunuh pria tersebut, memotong-motong mayatnya, mendorong seorang wanita ke dalam laut dan membunuhnya. Semua ini Matsunaga Futoshi lakukan untuk memeras lebih dari 40 juta yen dari keluarga Ogata Junko dengan alasan seperti itu. Mereka hanya boleh makan sekali 1 hari. Saat Matsunaga Futoshi memberi izin, air pun hanya boleh diminum ketika Ogata Junko sudah menyiapkannya. Makanannya sebagian besar roti karena Matsunaga Futoshi berpendapat bahwa masak-memasak tidak diperlukan. Mereka juga dilarang duduk saat mereka makan, harus makan dalam waktu 7-8 menit aja, dan jika tidak, mereka akan dihukum dengan elektroshock, pukulan, dan tendangan. Matsunaga Futoshi juga mengendalikan segala aspek termasuk buang air dan tidur. Mereka tidak diperbolehkan berbicara atau bergerak bebas dan seringkali dipaksa berdiri sepanjang hari dalam keheningan. Bahkan hingga kaki mereka semua itu bengkak, guys. Mengapa mereka tidak meminta bantuan? Tentu saja ingin, guys. Tetapi Matsunaga Futoshi melarang mereka berhubungan dengan siapapun di luar, termasuk teman-teman atau rekan kerjanya. Selain itu, dia memberi peringkat kepada setiap anggota keluarga yang dapat berubah sewaktu-waktu, menciptakan perasaan untuk musuhan di antara mereka. Dalam lingkungan yang tidak memiliki pelarian, Matsunaga Futoshi mengendalikan keluarga Ogata dengan aturan-aturan yang unik, kekerasan, kata kasar, dan elektroshock, sehingga tidak memberi mereka ruang untuk berpikir. Mereka kehilangan segalanya, uang, keluarga, semangat, dan energi
kondisi fisik yang diperlukan untuk hidup. Ogata Junko pernah mengatakan dalam pengadilan, ayah berkata, sekarang satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup adalah dengan bergantung kepada Matsunaga-san. Matsunaga Futoshi akhirnya merenggut nyawa anggota keluarga Ogata dan dia melakukannya tanpa melibatkan dirinya secara langsung. Meskipun kekerasan dan elektroshock telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saat dia marah karena kata-kata sepele dari ayahnya. Matsunaga Futoshi menyuruh Ogata Junko untuk memberikan elektroshock kepada ayahnya, yang kemudian jatuh tengkurap dan meninggal dunia. Keluarga Ogata memotong-motong dan menghancurkan mayat ayah mereka atas perintah Matsunaga Futoshi dan memberikan keluarga itu lebih banyak kelemahan. Setelah itu, keluarga tersebut menerima penyiksaan rutin elektroshock serta mengalami trauma dari kehilangan seorang ayah dan pengurusan mayat oleh anaknya sendiri, yaitu Ogata Junko. Ibunya mulai mengeluarkan suara-suara aneh karena syok. Matsunaga Futoshi mengisolasi ibunya di kamar mandi dan mengatakan kepada saudara perempuan dan suami saudara perempuan Ogata Junko, "Ini bukan masalahku, tapi masalah keluarga kalian," dan lain sebagainya. Mereka masing-masing diberi peran dan dipaksa untuk membunuh ibunya. Seperti sebelumnya, mayatnya dipecah menjadi potongan-potongan dan dibuang. Selanjutnya, suami saudara perempuan tersebut meninggal akibat penyiksaan elektroshock. Bahkan keponakannya juga ikut tewas. Keluarga Ogata Junko semuanya tewas, guys. Lebih dari 4 tahun kemudian, putri korban pertama yang selama ini disekap oleh Matsunaga Futoshi berhasil melarikan diri dari apartemen dan itulah saat penyelidikan polisi dimulai. Keesokan harinya, Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko ditangkap, tetapi mereka merahasiakan segalanya dan identitas mereka berdua tidak diketahui untuk sementara waktu. Identitas mereka baru terungkap setelah ditemukannya album foto sekolah tinggi yang dimiliki oleh Ogata Junko. Mereka tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan serangkaian kejadian ini. Jadi, sampai kesaksian gadis tersebut muncul, kejadian ini hanya dianggap sebagai kasus penyekapan, bukan kasus pembunuhan. Wow. Kisah ini menjadi terungkap berkat kesaksian seorang gadis remaja dan beberapa hari kemudian 4 orang anak ditemukan di tempat terpisah. 2 dari mereka adalah anak Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko. Ternyata Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko ini mereka memiliki 2 orang anak, guys. Dengan demikian, detail kejamnya peristiwa ini terungkap pada tanggal 28 September tahun 2005. Dalam sidang pertama yang digelar di pengadilan negara Kokura, Matsunaga Futoshi dan Ogata Junko dijatuhi hukuman mati. Ogata Junko mengaku dia bersalah, tetapi Matsunaga Futoshi berteriak banding di pengadilan pada saat itu. Pada tanggal 26 September tahun 2007, dalam sidang banding, hukuman mati Ogata Junko dicabut dan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup dengan alasan bahwa dia terikat dengan kekerasan Matsunaga Futoshi dan perannya dalam kejahatan itu bersifat tunduk. Namun, Matsunaga Futoshi tetap dihukum mati setelah banding terakhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember tahun 2011. Saat ini, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai kondisi terkini Matsunaga Futoshi setelah hukumannya dijatuhkan karena akses kunjungannya juga dibatasi, guys. Meskipun hukuman mati telah diputuskan, Matsunaga Futoshi tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak mengakui kesalahannya dan tampaknya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video-video gue yang lainnya ya guys. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya guys. Bantu juga untuk kembangkan YouTube ini guys. Bantu komen, share. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.